Pak Suryadi tadi kalau disampaikan Pak Ali, proyek ini 80% sudah siap begitu. Penilaian Anda seperti apa? Diukur dari kesiapan, penyelenggaraan, upacara 17 Agustus, saya, eee, mengakui bahwa memang persiapannya sudah hampir rampung gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa ibu kota negara ini tidak saja bicara infrastruktur. Saya sangat yakin kalau, babnya hanya bab infrastruktur, Pak Basuki sudah sangat teruji di sektor itu. Tapi yang perlu diperhitungkan juga adalah bagaimana kita, menangani problem-problem lain dalam sebuah ibu kota. Ya, termasuk juga penataan kawasan secara keseluruhan dan kawasan ini tidak hanya berbicara tentang kawasan, infrastruktur, tapi juga bagaimana sumber daya manusia, kemudian lingkungan hidup, termasuk juga, pemindahan berbagai, aktivitas di Jakarta, ASN, kemudian juga hal-hal lainnya gitu ya. Nah, ini yang memang perlu menjadi, perhatian secara khusus. Tadi Setuju, setuju. disampaikan bahwa pembangunan, IKN ini, menjadi ikon, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena ini akan menjadi kebanggaan kita, oleh karena itu perlu perencanaan yang lebih terintegrasi, ya, terutama, tidak saja Setuju. aspek teknisnya ya, tapi juga aspek, legalitas dan, legitimasinya. Nah, legitimasi ini penting, oleh karena itu kita, salah satu faktor yang mengurangi legitimasi itu adalah mundurnya kepala otorita IKN. Pemerintah perlu menjelaskan apa pertimbangannya, kemunduran ini, apakah murni, eee, faktor personal yang bersangkutan atau ada aspek-aspek lain yang mungkin ini akan mempengaruhi kebijakan yang berdampak luas pada kepercayaan investor gitu. Saya kira ini perlu, dijelaskan kepada publik gitu ya. Ya, termasuk tadi disampaikan ini pengunduran diri bukan tiba-tiba. Nah, seharusnya juga, sepenting IKN ini, jangan sampai juga dipegang oleh PLT. Saya kira perlu segera definitif Ya, supaya oke. fokus begitu. Baik, silakan Pak Mungkin Ali demikian. dijawab. Betul. Jadi semua ada 4 poin yang Bang Ali catat benar. Ini luar biasa, masukan yang luar biasa dari Member of Parliament, anggota yang terhormat, Al-Hizbul Adalah, temanku dari PKS ini. Memang kenapa PLT itu dilakukan karena terkait juga dengan regulasi, dengan undang-undang, karena presiden harus bicara dengan Pak Suryadi dulu. Tidak bisa presiden ambil langkah sendiri sebelum bicara dengan Pak Suryadi di DPR, bahaya, itu melanggar undang-undang. Karena itulah PLT. Begitu juga kalau dia umpama diberhentikan pun harus bahas dengan Pak Suryadi dan teman-teman di parlemen. Jadi faktornya seperti itu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana memastikan, pertama, memang betul kata anggota yang terhormat, akhirnya Tuan Guru Suryadi, itu memang harus ada kepala otorita IKN definitif. Begitu juga dengan wakilnya. Untuk apa? Untuk memastikan 2 hal tadi. Ada investasi yang tidak diragukan, tidak saja dalam negeri tapi luar negeri. Saya terima kasih itu kalimat penting untuk harus memperkaya kami juga di sini. Dan yang kedua tadi menyangkut regulasi dan legalitas. Legalitas itu termasuk diantaranya adalah bagaimana hak-hak atas tanah kepemilikan yang ada pada masyarakat sana. Sehingga ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Tetapi dengan diangkatnya wakil menteri ATR itu adalah satu di antara untuk memastikan perintah terhadap penyelesaian masalah-masalah kepemilikan tanah dan lain-lain itu dipastikan itu akan bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks inilah maka hal-hal yang tadi juga disampaikan oleh Tuan Guru Suryadi, saya sangat setuju dan ini sangat memberikan masukan yang luar biasa bagi kami di pemerintah, di Istana Negara, karena meskipun tahapan-tahapan ini telah dipersiapkan oleh Pak Basuki dan Pak Raja Juli, tetapi kontrol itu menjadi penting dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apalagi disampaikan oleh Tuan Guru Suryadi, kan itu sesuatu yang harus
kita samina wa ta'na lah kira-kira. Pak Suryadi, dari target investasi 100 triliun di tahun ini baru tercapai 47,5 triliun rupiah untuk IKN. Apakah DPR berencana untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan pengunduran diri ini? Atau apa langkah lain yang akan dilakukan DPR untuk bisa memonitor? Ya, tentu saja mungkin bentuk pengawasan dari DPR bukan investigasi, tetapi pengawasan reguler dan melalui komisi-komisi terkait ya. Saya juga bulan lalu ke sana bertemu dengan Pak Bambang ya selaku Badan Anggaran. Kami juga mencoba mengevaluasi sejauh mana realisasi investasi. Nah, hanya saja memang kita perlu memilah data ya tentang investasi ini karena banyak investasi-investasi yang dianggap sebagai swasta sebetulnya itu adalah KPBU ya yang membebani APBN. Nah, kita perlu juga ini clearkan bahwa berapa sebetulnya APBN, baik itu APBN murni maupun skema KPBU, karena KPBU ini juga akan membebani anggaran negara dalam jangka panjang gitu kan. Artinya yang perlu didorong adalah investasi yang murni merupakan investasi di swasta sehingga tidak membebani APBN. Nah, terkait dengan ini tadi sudah saya sampaikan, problem utama kita adalah publik ya. Publik dalam arti kita ingin membangun infrastruktur publik, tapi publiknya masih belum banyak di sana. Nah, sehingga ini ibarat telur dengan ayam. Kalau orang banyak, otomatis banyak investor, para pedagang, para pihak membangun rumah, berbagai prasarana publik akan dibangun, asalkan orangnya ada gitu. Demikian juga sebaliknya, orang akan datang ke sana ketika sarananya ada. Nah, ini yang memang perlu didamaikan oleh pemerintah, bagaimana mensinergikan antara jumlah penghuni di sana dengan investor yang akan ditarik begitu ya. Saya kira itu beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian pemerintah.